Kembali lagi di Speak After Lunch pemirsa, tadi kita masih membahas mengenai peran BUMN selama pandemi seperti ini ya Abang ya. Lalu ini melanjutkan, sekarang sudah ada pengadaan vaksin. Lalu ini outlook-nya sepertinya sudah promising untuk kedepannya, akan membaik semua aspeknya. Lalu untuk BUMN setelah pandemi ini akan seperti apa Bang kedepannya? Ini bagusnya juga ya, kembali Pak Erick Thohir itu selama proses pandemi ini menyiapkan pondasi-pondasi dari BUMN-BUMN tersebut. Beliau membuat yang namanya holding perampingan BUMN-BUMN. Dan juga supaya bisa membantu masyarakat dengan cepat. Misalnya BRI akan diholdingkan dengan yang namanya PNM dan Pegadaian misalnya. Kemarin ada hotel digabungkan. Semuanya adalah basis-basis yang persiapan pondasi yang dibangun oleh Pak Erick. Di samping juga tetap ya mengantisipasi yang namanya corona. Nah, untuk ke depan sih ini udah siap untuk terbang semua. Kalau pertumbuhan akan masuk, ini akan bangkit lagi, pick up semua nih teman-teman. Karena selama kemarin setahun tuh bisa dikatakan banyak sekali aksi operasi dilakukan untuk penyiapan pondasi-pondasinya BUMN. Berarti bisa dikatakan sudah melewati masa krisis? Oh belum. Ini kan masih tetap. Karena kita tahu krisis itu kita nanti mungkin sekitar pergi kata Pak Jokowi adalah pertengahan. Semester kedua kita akan mulai masuk untuk pick up-nya tinggi gitu. Baik. Gitu. Kalau dari Pak Agus sendiri Pak, ini prospek ke depannya akan seperti apa Pak? Baik Mbak Kiki, tentunya kita berharap banyak ya dengan sekarang sudah mulai kita mudah-mudahan sudah masuk di dalam recovery ya. Jadi kita berharap dengan adanya vaksin maka kondisi akan segera pulih kembali. Dan untuk Pertamina sendiri karena kami tetap akan menjalankan banyak sekali penugasan, kita ingin nanti di 2021 dengan fondasi yang sudah kita lakukan dengan baik di tahun 2020 pada masa pandemi kita bisa terbang lebih tinggi istilahnya. Ya, beberapa program yang kita fokuskan pada tahun 2021 ini salah satunya adalah bagaimana kita bisa melanjutkan program penugasan pemerintah untuk memastikan distribusi BBM dan LPG. Ya, ini terkait dengan ketahanan energi nasional. Ya, kita bisa lebih baik. Lalu kita juga memiliki komitmen untuk melanjutkan proyek strategis nasional, yaitu diantaranya ada pengembangan kilang dan membangun kilang baru untuk meningkatkan kapasitas pengolahan. Lalu kita juga menunjukkan komitmen untuk melanjutkan upaya transisi energi ya dan unlocking value. Kita akan bicara kilang bagaimana bisa menghasilkan green fuel, DME project. Lalu juga kalau clean energy kita ada PLTS tenaga surya ya. Terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, kita mempunyai 3 program tahun ini, yaitu yang pertama adalah program pembangunan berkelanjutan seperti pembentukan desa energi berdikari. Ya, lalu juga ada program pendanaan usaha mikro kecil UMK, lalu juga ada program keanekaragaman hayati. Itu adalah 3 hal terkait dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang akan kami fokuskan di tahun 2021. Baik, kalau dari Bapak Estika seperti apa Pak? Baik, Mbak Iki. Bank Rakyat Indonesia sudah jelas fokus kepada UMKM. Pada tahun 2020 kemarin, portofolio UMKM kita bisa mencapai 82% lebih. Sehingga memang dominan ada di UMKM. Nah, Bank Rakyat Indonesia masih akan terus juga sebagai peran dalam pemulihan ekonomi nasional. Kita kan selama ini mensupport adanya stimulus-stimulus pemerintah yang BRI itu bisa sampai 60% lebih menyalurkan atau membantu dalam pemulihan ekonomi nasional itu. BRI akan tetap tumbuh. Sudah optimis, baru saja kita juga BRI meluncurkan indeks tentang optimisme. Jadi ekspektasi terhadap hasil survei itu ekspektasi ke depan bahwa masih optimis para pelaku UMKM untuk berkembang di tahun 2021. Nah, dari situ kita mentargetkan kredit akan tumbuh 6 hingga 7%, sehingga perekonomian akan terus untuk bergerak, meskipun sekali lagi kami bergerak di mikro, kecil dan menengah. Yang kita akan bergerak di sektor itu, fokus di sektor itu, dan nantinya akan BRI tetap tumbuh dan bisa memberi manfaat yang lebih. Karena kalau BRI itu fokusnya mikro, tapi BRI akan selalu mempunyai dampak makro terhadap perekonomian nasional. Amin. Kalau kita membantu UMKM, berarti kita juga membantu perekonomian nasional. Itulah Bank Rakyat Indonesia. Begitu, Mbak Kiki. Baik, kalau dari Abang Arya ini harapan atau pesan yang disampaikan juga untuk masyarakat mungkin yang sekarang sedang menyaksikan? Ya, kita berharap dengan langkah-langkah dilakukan oleh BUMN ini membuat transparansi tadi ya. Sehingga masyarakat bisa tahu
apa yang dilakukan oleh BUMN, apa yang dikerjakan oleh teman-teman BUMN, itu adalah tujuannya untuk membantu rakyat Indonesia, baik dari segi ekonomi maupun dari segi kesejahteraannya gitu. Jadi pesan-pesan kita sih berharap dengan langkah ini masyarakat bisa kasih masukan kepada kita. Di samping itu, untuk pandemi ini kembali lagi kita harus tetap semangat gitu ya, jaga kesehatan dan protokol 3M. Tetap harus melaksanakan. Bahkan sekarang sudah nambah lagi MM-nya yang lain. yang lain, tapi Betul. 3 lo cukup lah. Iya. Baik, terima kasih Abang Arya, Ya. terima kasih Pak Agus, terima kasih Pak Estika sudah hadir di siang hari Makasih, ini. Mbak Iki. Baiklah pemirsa, akhirnya saya Kice pamit. Selamat siang dan sampai jumpa.